Sebenarnya mudah saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Amin Rais, kalau saudara Joko Widodo memiliki ijazah asli itu tinggal datang ke pengadilan, sampaikan ijazah aslinya, maka case close, selesai. Dan saya minta ya kepada jaksa penuntut umum, tuntut ya Bambang Tri 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia benar-benar mengedarkan kebohongan, dan kebohongan itu terhadap presiden. Tuntut 10 tahun atau 100 tahun penjara, gak apa-apa Bambang Tri. Tapi Gus Dur tidak bisa, karena dia hanya memverifikasi, bertanya kepada Bambang Tri. Tapi lagi-lagi kalau ternyata saudara Joko Widodo tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan ini, maka dua klien kami ini terdakwa ini harus dibebaskan. Karena Pak Ahmad Wasinuddin, lawyer dari perwakilan adalah keterangan yang saksi nyatakan di persidangan. Ini yang paling penting ya. Nah, pada proses pemberkasan awal, keterangan saksi itu hanya di hadapan penyidik, hanya melalui BAP, berita acara pemeriksaan. Keterangan-keterangan itu belum menjadi alat bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan, apalagi putusan majelis hakim. Nah, dalam proses persidangan inilah seluruh saksi-saksi yang di BAP harus dihadirkan di hadapan persidangan agar keterangan mereka memiliki nilai pembuktian bagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP tadi. Saya ingin katakan bahwa Gus Dur dulu pernah dilaporkan oleh Ansor Banser NU, dan saat itu ada saksi pelapor dan korban, termasuk korbannya adalah saksi pelapor dan korban adalah saudara Yakut Khalil Qaumas yang saat ini menjadi Menteri Agama. Jadi saat lapor saat itu belum menjadi menteri, setelah masuk persidangan sudah menjadi menteri. Nah, juga saksi saat itu adalah Said Akil Sirot, saat itu ketua PBNU. Dua saksi ini keterangannya ada di BAP. Namun ternyata di dalam persidangan dua orang ini tidak pernah hadir sidang. Sehingga semestinya keterangan dua orang ini ya, saksi Said Akil Sirot dan saksi saudara Yakut Khalil Qaumas ya, itu sebenarnya harusnya dikesampingkan, sehingga kalau kasus yang pencemaran terhadap bangsa itu semestinya tidak ada unsur pencemaran karena korbannya tidak hadir di persidangan, unsur pencemarannya tidak dapat dibuktikan karena itu delik aduan. Tapi faktanya pada perkara itu Gus Dur tetap dituntut 2 tahun penjara, yang akhirnya divonis 10 bulan penjara dan sudah turun kasasi inkrah 10 bulan penjara. Nah, dalam perkara ini kita mengetahui di dalam BAP saksinya ada yang namanya Dodo Baidowi. Nah, kemarin kita sudah minta agar saksi Dodo Baidowi selaku pelapor ini harus dihadirkan di persidangan. Jangan sampai nanti saksi mana-mana dihadirkan ternyata pelapornya tidak dihadirkan, persis seperti kasus Ustadz Farid Ahmad Obah, Ustadz Anung dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Beliau ini akhirnya dituduh teroris, dituduh ya melakukan terorisme, dituntut 3 tahun dan vonis 3 tahun, tapi tidak ada pelapornya. Nah, kita PH ini ingin menegakkan hukum yang berkeadilan, bukan hukum dengan corak suka-suka penguasa. Gak ada saksi tetap saja dilanjutkan, gak ada pelapor tetap saja dihukum. Nah, dalam kasus Gus Dur ini pertama saksi pelapornya harus dihadirkan, sehingga kita akan dalami motifnya apa ini, motifnya benar apa menegakkan keadilan atau ternyata ada motif yang lain. Nah, nanti kita akan perdalam dalam persidangan, karena di dalam persidangan itu keterangan-keterangan saksi itu penting untuk mengungkap 2 hal. Pertama, mengungkap unsur-unsur pidana dalam dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Kedua, Kedua, untuk memastikan motif daripada peristiwa itu apa. Jadi unsur-unsur dan motifnya ini yang mau kita gali dalam keterangan saksi tadi di persidangan. Yang kedua, ini Gus Dur membimbing Bambang Tri melakukan mubahalah terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Maka konstruksi hukumnya, kalau ini ya, karena dakwaannya salah satunya mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana Gus Dur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, atau ya, setidaknya ya mengedarkan kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Maka korbannya adalah saudara Joko Widodo, karena yang disebut ijazah palsu itu bukan Dodo Baidowi, tapi saudara Joko Widodo.
Maka dalam persidangan ini juga saudara Joko Widodo yang disebut oleh Bambang Tri dalam mubalak yang dibimbing oleh Gus Dur memiliki ijazah palsu baik SD, SMP, SMA juga S1 harus pula dihadirkan dalam persidangan. Nah ini ada kasus pencurian, saya kasih analogi. Semua diperiksa saksi-saksi, ternyata orang yang kecurian nggak diperiksa. Suatu ketika orang yang kecurian itu mengatakan, aku nggak pernah dicuri kok, memang aku nggak punya barang itu. Atau ternyata yang mencuri, itu bukan barangnya dia kok, barangnya yang saya ambil punya saya sendiri. Ini akan menjadikan peradilan sesat. Maka kalau saudara Joko Widodo tidak dihadirkan dalam persidangan ini, maka demi hukum kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Takbir. Lagi pula kepentingan saudara Joko Widodo hadir itu bukan hanya untuk kepentingan kasus ini agar terbuka di pengadilan, tetapi lebih jauh agar memberikan keyakinan kepada segenap rakyat Indonesia bahwa kita memiliki presiden yang ijazahnya asli. Maka kepentingan itulah, selain kepentingan untuk membuktikan unsur pidana di mana saudara Joko Widodo menjadi korban dari mubahalah Bambang Tri yang dibimbing oleh Gus Dur ini, tapi juga punya kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Ada tambahan yang paling penting, asli. Kalau kata Pak Amin Rais itu asli gitu ya. Dan sebenarnya mudah saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Amin Rais, kalau saudara Joko Widodo memiliki ijazah asli itu tinggal datang ke pengadilan, sampaikan ijazah aslinya, maka case close, selesai. Dan saya minta ya kepada jaksa penuntut umum, tuntut ya Bambang Tri 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia benar-benar mengedarkan kebohongan, dan kebohongan itu terhadap presiden. Tuntut 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa Bambang Tri. Tapi Gus Dur tidak bisa karena dia hanya memverifikasi, bertanya kepada Bambang Tri. Tapi lagi-lagi kalau ternyata saudara Joko Widodo tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan ini, maka dua klien kami ini, terdakwa ini harus dibebaskan. Karena apa dasarnya? Dituduh mengedarkan kebohongan, sementara kabar yang benar, yang asli tidak pernah dihadirkan di persidangan. Dagelan ini. Ini namanya hukum yang menggunakan pendekatan kekuasaan. Ini bukan restart, tapi ini sudah mahstat, negara kekuasaan. Lagi-lagi, kalaupun ya hari ini nanti saudara Joko Widodo tidak bisa hadir, tapi tetap kami akan tetap meminta, karena nama Joko Widodo itu ada di uraian dakwaan jaksa penuntut umum. Kemarin memang kita tidak mengajukan eksepsi karena kita mau langsung saja ke prosesnya, dan kita juga sangat bergembira kalau langsung ke materi pokok. Ternyata presiden hari ini datang nyalami Mas Andika, pripun kabarnya Mas Andika, ini ijazah. Siapa presiden? Saya mundur dari pengacaranya Bambang Tri karena Bambang Tri terbukti dia mengedarkan kebohongan. Tapi karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, kami Golobatudzon kami, husnuzon kami, yang benar adalah apa yang ditulis oleh Bambang Tri. Dan jangan salahkan publik, masyarakat kemudian kalau saudara Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan ini kemudian meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 saudara Joko Widodo adalah palsu. Tapi ada yang menarik tadi. Jangan asmani situ Pak. Nah, Pak Herman Broto tadi menyatakan Pak Jokowi itu sebenarnya punya ijazahnya katanya. Mau lali nyimpennya di mana? Nah karena itu dalam proses persidangan ini kita memberi kesempatan Pak Presiden untuk mengingat-ingat kembali ijazah SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMP-nya di mana, S1 di mana, dan kalau sudah ingat ambil bawa ke persidangan. Jangan bawa kawan SD, jangan bawa kawan SMP, jangan pakai press release UGM, karena itu tidak membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah ijazah, kalau kata Pak asli. Itu yang dibutuhkan, bukan keterangan kawan, bukan keterangan guru, bukan keterangan dari rektor bahkan. Kenapa? Karena itu hanya testimoni de audito. Katanya di dalam hukum tidak bernilai. Dan terakhir, saya kira ini yang paling penting. Sejatinya persoalan ini kalau itu harusnya tidak sampai proses pidana. Karena sebelumnya kasus ijazah palsu ini sudah digugat secara pertama di pengadilan Jakarta Pusat. Dan kami sudah sampaikan kepada penyidik Baris Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Cyber, semestinya kalau kasus beririsan antara pidana dan perdata, pidananya dikesampingkan dan digabungkan perdatanya. Dan perdatanya adalah gugatan penguatan lawan usaha. Tapi tanggal 3 Oktober Bambang Tri Purwono menggugat di pengadilan negeri Jakarta Pusat,
kemudian tanggal 13 ditangkap dan tanggal 14-nya langsung ditahan. Ini yang baru silakan masyarakat menilai sendiri. Apakah ini benar-benar hakim yang benar-benar hukum yang equality ya antara presiden dan rakyat itu sejajar, atau sebaliknya ini ada hukum suka-suka penguasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.